wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Putra Marta dari kelas 11 Salin 1 dan 11 Kerja 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi, yaitu Programmable Logic Control atau yang sering disebut dengan PLC. Nah, di sini ada apa sih PLC? PLC atau Programmable Logic Control adalah suatu mikroprosesor yang digunakan untuk otomasi proses industri seperti pengawasan dan pengontrolan mesin di jalur perakitan suatu pabrik. Sebuah PLC memiliki perangkat masukan dan keluar atau input dan output yang digunakan untuk berhubungan dengan perangkat luar seperti sensor, relay, kontaktor, dan lain-lain. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengoperasikan PLC ini berbeda dengan bahasa pemrograman yang biasa. Bahasa yang digunakan adalah ladder, yang hanya berisi input, proses, dan output. Nah, kenapa sih disebut ladder? Ya, karena bentuk tampilan bahasa pemrogramannya memang seperti tampilan tangga. Yang ketiga, di samping menggunakan pemrograman ladder, PLC juga dapat diprogram dengan pemrograman SFC dan pemrograman ST. Tapi untuk yang ST sekarang sudah jarang digunakan lagi. Yang kedua ini ada prinsip kerja PLC. Nah, prinsip kerja PLC yang pertama itu, sumber input mengubah sinyal listrik analog real time menjadi sinyal listrik digital yang sesuai dan sinyal ini diterapkan ke PLC melalui rel konektor. Yang kedua, sinyal input ini disimpan dalam memori gambar eksternal PLC di lokasi yang dikenal sebagai bit. Ini dijalankan oleh CPU. Yang ketiga, logika kontrol atau instruksi program ditulis ke perangkat pemrograman melalui simbol atau melalui mnemonik dan disimpan dalam memori pengguna. Yang keempat, CPU mengambil instruksi ini dari memori pengguna dan mengeksekusi sinyal input dengan memanipulasi, menghitung, memproses untuk mengontrol perangkat output. Yang kelima, hasil eksekusi kemudian disimpan dalam memori gambar eksternal yang mengontrol drive output. Yang keenam, CPU juga terus memeriksa sinyal output dan terus memperbarui konten memori gambar input sesuai dengan perubahan dalam memori output. Yang ketujuh, CPU juga menjalankan fungsi pemrograman internal seperti pengaturan dan pengaturan ulang timer, memeriksa memori pengguna. Kita lanjut. Nah, di sini ada bagian-bagian dari PLC dan fungsinya. Nah, sistem PLC dasar terdiri dari bagian-bagian berikut. Yang pertama itu ada bagian input atau output. Nah, bagian input atau modul input terdiri dari perangkat seperti sensor, saklar, dan banyak sumber input real-time lainnya. Input dari sumber terhubung ke PLC melalui rel konektor input. Bagian output atau modul output dapat berupa motor atau solenoid atau lampu atau pemanas yang fungsinya dikendalikan dengan memvariasikan sinyal input. Yang kedua itu ada CPU atau Central Processing Unit. Ini adalah otak dari PLC. Ini bisa berupa mikroprosesor heksagonal atau oktal. Itu menjalankan semua pemrosesan yang terkait dengan sinyal input untuk mengontrol sinyal output berdasarkan pada program kontrol. Yang ketiga itu ada perangkat pemrograman. Nah, ini adalah platform. Ini bisa berupa perangkat genggam atau laptop atau komputer itu sendiri. Yang keempat itu ada catu daya atau power supply. Umumnya bekerja pada catu daya sekitar 24 volt. Digunakan untuk membuat daya pada perangkat input dan output. Dan yang kelima itu ada memori. Nah, memori dibagi menjadi dua bagian. Ada memori data dan memori program. Informasi program atau logika kontrol disimpan dalam memori pengguna atau memori program dari tempat CPU mengambil instruksi program. Sinyal input dan output dari sinyal timer
dan counter masing-masing disimpan dalam input dan output memori gambar eksternal. Kita lanjut, sini ada fungsi dari PLC. Nah, PLC secara umum memiliki dua fungsi utama. Nah, yang pertama itu ada fungsi umum dan yang kedua itu ada fungsi khusus. Nah, fungsi umum ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada kontrol sekuensial dan yang kedua itu ada monitoring plan. Nah, untuk yang kontrol sekuensial berfungsi untuk input sinyal biner menjadi output yang dapat digunakan untuk keperluan dalam pemrosesan teknik yang digunakan secara berurutan. Di sini PLC bertugas menjaga setiap langkah sekuensial yang berlangsung dalam urutan yang tepat. Nah, sedangkan yang monitoring plan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memonitor suatu sistem dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan proses yang dikontrol. Nah, fungsi yang kedua itu ada fungsi khusus. Secara khusus, fungsi PLC adalah untuk memberikan masukan ke computerized numerical control atau CNC untuk memprosesan lebih lanjut. Bahkan CNC dapat membantu proses finishing, membentuk molding dan benda kerja. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari PLC. Yang pertama kita akan membahas kelebihan penggunaan dari PLC. Selain fungsinya yang cukup menakjubkan, PLC juga memiliki beragam kelebihan yang tentunya tak kalah menarik. Nah, apa aja sih kelebihannya? Nah, yang pertama itu ada dapat digunakan dengan fleksibel. Yang kedua, mudah dalam mendeteksi dan mengoreksi kesalahan. Yang ketiga, kecepatan dalam hal pengoperasian sangat cepat. Yang keempat, pengamatan untuk visual sangat detail dan teliti. Yang kelima, harganya yang kompetitif, bahkan cenderung lebih murah. Yang keenam, bentuk lebih sederhana dan penggunaannya pun cukup mudah dimengerti. Yang ketujuh, pendokumentasiannya mudah. Dan yang kedelapan, implementasi proyek lebih singkat. Nah, selain kelebihannya, PLC juga memiliki kekurangan. Nah, apa sih kekurangannya? Nah, yang pertama itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengubah sistem konvensional, dan kekurangan kedua itu kurang cocok digunakan di lingkungan dengan panas tinggi dan vibrasi yang tinggi. Sekian penjelasan dari saya tentang materi Programmable Logic Control atau PLC. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.